Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi yang berjudul binomial koefisien dan identitas. Kami beranggotakan 3, yaitu saya, Mia Astuti, 2 rekan saya yaitu Reza Septian Aditya dan Argi Ayu Sulistiani Kusumaningtyas. Materi pertama akan disampaikan oleh Argi, materi kedua akan disampaikan oleh Reza, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Mimi. Koefisien binomial dan identitas. Jumlah R kombinasi dari himpunan dengan elemen N sering dilambangkan dengan kombinasi R dari N. Angka ini juga disebut koefisien binomial karena angka-angka ini muncul sebagai koefisien dalam perluasan kekuatan binomial. Bentuknya seperti A plus B pangkat N. Teorema binomial. Teorema binomial memberikan koefisien perluasan kekuatan bentuk binomial. Bentuk binomial hanyalah penjumlahan dari dua istilah, seperti X plus Y. Eksempel 1. Perluasan X plus Y pangkat 3 dapat ditemukan menggunakan penyelesaian kombinatorial daripada mengalihkan 3 faktor. Ketika X plus Y pangkat 3 sama dengan X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y diperluas, semua produk dari faktor dalam jumlah pertama, faktor dalam jumlah kedua, dan faktor dalam jumlah ketiga ditambahkan. Syarat dari bentuk muncul X pangkat 3, X pangkat 2Y, XY pangkat 2, Y pangkat 3. Satu-satunya cara untuk mendapatkan istilah Y pangkat 3 adalah memilih Y untuk masing-masing dari ketiga jumlah dalam produk. Dan ini dapat dilakukan dengan tepat satu cara. Akibatnya itu terjadi X plus Y pangkat 3 sama dengan X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y sama dengan XX ditambah XY ditambah YX ditambah YY dikali X plus Y sama dengan XXX ditambah XXY ditambah XYX ditambah XYY ditambah YXX ditambah YXY ditambah YYX ditambah YYY sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Teorema 1. Teorema binomial. Misalkan X dan Y menjadi variabel dan misalkan N menjadi bilangan bulat non-negatif, maka X plus Y pangkat N sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai N kombinasi J dari N X pangkat N min J Y pangkat J sama dengan kombinasi 0 dari N X pangkat N ditambah kombinasi 1 dari N X pangkat N min 1 Y ditambah titik ditambah kombinasi N-1 dari N X Y pangkat N-1 ditambah kombinasi N dari N Y pangkat N. Teorema binomial. Kami menggunakan bukti kombinatorial. Faktor dalam produk saat diperluas adalah X pangkat N-J Y pangkat J dari bentuk untuk J sama dengan 0, 1, 2 sampai ke M. Untuk menghitung jumlah syarat dalam bentuk X pangkat N min J Y pangkat J, perhatikan bahwa untuk mendapatkan faktor seperti itu perlu untuk memilih N, J, XS dari jumlah N sehingga faktor J lain dalam produk adalah YS. Oleh karena itu koefisien X pangkat N min J Y pangkat J adalah kombinasi N min J dari N yang sama dengan kombinasi J dari N. Ini membuktikan teorema. Sampel 2. Berapakah perluasan dari X plus Y pangkat 4? Oke teman-teman, untuk menyelesaikan example 2, kita dapat menggunakan teorema binomial, yaitu X plus Y pangkat 4 sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai 4 kombinasi
J dari 4, X pangkat 4 min J, Y pangkat J. Sama dengan kombinasi 0 dari 4, X pangkat 4 ditambah kombinasi 1 dari 4, X pangkat 3, Y ditambah kombinasi 2 dari 4, X pangkat 2, Y pangkat 2 ditambah kombinasi 3 dari 4, X, Y pangkat 3 ditambah kombinasi 4 dari 4, Y pangkat 4 sama dengan kombinasi 0 dari 4 menghasilkan 1, X pangkat 4 ditambah kombinasi 1 dari 4 menghasilkan 4, X pangkat 3, Y ditambah kombinasi 2 dari 4 menghasilkan 6, X pangkat 2, Y pangkat 2 ditambah kombinasi 3 dari 4 menghasilkan 4, X, Y pangkat 3. Kombinasi 4 dari 4 menghasilkan 1, berarti ditambah Y pangkat 4. Eksempel 3. Berapa koefisien X pangkat 12, Y pangkat 13 dalam perluasan X plus Y pangkat 25? Untuk menentukan koefisien pada eksempel 3, kita dapat menggunakan teorema binomial seperti pada slide sebelumnya, sehingga diperoleh kombinasi 13 dari 25 sama dengan 25 faktorial per 13 faktorial 12 faktorial menghasilkan 5.200.300. Contoh 4. Berapakah koefisien dari X pangkat 12, Y pangkat 13 dalam perluasan 2X dikurangi 3Y pangkat 25? Pertama, perhatikan bahwa 2X dikurangi 3Y pangkat 25 dapat kita ubah menjadi 2X ditambah negatif 3Y pangkat 25. Hal ini dapat kita sesuaikan dengan teorema binomial yang akan kita dapat, yaitu 2X ditambah negatif 3Y pangkat 25 sama dengan sigma J sama dengan 0 sampai 25 kombinasi 25J dikali 2X pangkat 25 dikurangi J kali negatif 3Y pangkat J. Akibatnya koefisien X pangkat 12 Y pangkat 13 dalam perluasan diperoleh saat Y sama dengan 13, yaitu kita tinggal substitusikan ke persamaan atas J sama dengan 12 sehingga akan mendapatkan negatif 25 faktorial per 13 faktorial dikali 12 faktorial dikali 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 13. Kenapa hal ini di slide berhenti di sini? Karena jika kita ingin melanjutkan, kita bisa, akan tetapi kita membutuhkan alat bantu hitung. Korelasi 1. Misalkan N adalah bilangan non-negatif, maka sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK sama dengan 2 pangkat N. Bukti pertama, gunakan teorema binomial dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, sehingga kita peroleh 2 pangkat N kita ubah menjadi 1 ditambah 1 pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK kali 1 pangkat K dikali 1 pangkat N negatif K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK. Bukti kedua, satu set dengan N elemen memiliki total 2 pangkat N, himpunan bagian yang berbeda. Setiap subset memiliki 0 elemen, 1 elemen, 2 elemen, atau N elemen di dalamnya. Ada kombinasi N0 himpunan bagian dengan 0 elemen, kombinasi N1 subset atau himpunan dengan 1 elemen, lalu kombinasi N2 himpunan dengan 2 elemen, dan kombinasi NN himpunan dengan N elemen. Maka sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK. Menghitung jumlah total himpunan bagian dari himpunan dengan elemen dengan menyamakan dua formula atau dua persamaan yang kita miliki untuk jumlah himpunan bagian dari himpunan dengan N elemen. Kita lihat bahwa sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK sama dengan 2 pangkat N.
Contoh korelasi 1, X ditambah Y sama pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 Y ditambah 3X Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Jika kita menggunakan manual, kita dapat melihat dari persamaan ini untuk mencari jumlah koefisien, berarti koefisien 1 ditambah koefisien 3 ditambah 3 ditambah 1, jadi totalnya 8. Tetapi jika kita menggunakan korelasi 1, kita dapat menggunakan 2 pangkat n, dimana n-nya di sini adalah 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Korelasi 2, ambil n bilangan bulat positif, maka sigma k sama dengan 0 sampai n negatif 1k dikali kombinasi nk sama dengan 0. Bukti, kita menggunakan teorema binomial dengan x sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 1. Kita lihat bahwa 0 sama dengan 0 pangkat n sama dengan negatif 1 ditambah 1 pangkat n sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n kombinasi nk dikali negatif 1 pangkat k dikali 1 pangkat n negatif k sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n kombinasi nk dikali negatif 1 pangkat k. Catatan, pada korelasi 2 menerapkan bahwa kombinasi n0 ditambah kombinasi n2 ditambah kombinasi n4 ditambah seterusnya sama dengan kombinasi n1 ditambah kombinasi n3 ditambah kombinasi n5 dan ditambah seterusnya. Jadi korelasi 3, ambil n sebuah bilangan non negatif, maka sigma k sama dengan 0 sampai n 2 pangkat k kali kombinasi nk sama dengan 3 pangkat n. Bukti, kita menyadari bahwa 3 pangkat n itu kita dapat ubah menjadi 1 ditambah 2 pangkat n. Nah, kita menyesuaikan dengan teorema binomial sehingga kita dapat memperoleh menjadi 1 ditambah 2 pangkat n sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n kombinasi nk dikali 1 di pangkat n kurangi k dikali 2 pangkat k sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n kombinasi nk dikali 2 pangkat k. Karenanya sigma k sama dengan 0 sampai n 2 pangkat k dikali kombinasi nk sama dengan 3 pangkat n. Teorema 2, identitas Pascal. Diberikan n dan k adalah bilangan bulat positif dengan n lebih dari atau sama dengan k, maka kombinasi n ditambah 1k sama dengan kombinasi nk dikurangi 1 ditambah dengan kombinasi nk. Atau buktinya yaitu menggunakan bukti kombinatorial. Misalkan T adalah himpunan yang berisi elemen n ditambah 1, diberikan A elemen T, dan diberikan S sama dengan T dikurangi himpunan A. Ada kombinasi n ditambah 1k himpunan bagian dari T yang mengandung elemen K. Namun, sebuah subhimpunan dari T dengan elemen K berisi K dikurangi 1 di S atau berisi elemen K di S dan tidak berisi A. Karena ada kombinasi NK dikurangi 1 himpunan bagian dari K dikurangi 1 elemen S, ada kombinasi NK dikurangi 1 himpunan bagian dari K elemen T yang berisi A, dan ada kombinasi NK himpunan bagian dari K elemen T yang tidak berisi A, karena ada kombinasi NK himpunan bagian dari elemen K di S. Ini mengakibatkan yaitu kombinasi n ditambah 1k sama dengan kombinasi nk dikurangi 1 ditambahkan dengan kombinasi nk. Selanjutnya yaitu gambar segitiga Pascal. Itu gambarnya bisa dilihat pada slide sebagai berikut. Teorema 3, identitas van der Monde. Misalkan M, N, dan R adalah bilangan bulat non-negatif dan R tidak melebihi M atau N, maka kombinasi M ditambah NR sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai R kombinasi MR dikurangi K dikalikan dengan kombinasi NK.
Untuk buktinya yaitu, misalkan ada item M dalam himpunan pertama dan item N dalam himpunan kedua. Maka jumlah total cara untuk memilih elemen R dari penggabungan himpunan ini adalah kombinasi M ditambah N R. Cara lain untuk memilih elemen R dari penggabungan ini adalah untuk memilih elemen K dari himpunan kedua dan kemudian elemen R dikurangi K dari himpunan pertama, di mana K adalah bilangan bulat dengan 0 kurang dari atau sama dengan K kurang dari atau sama dengan R. Karena ada kombinasi NK, cara untuk memilih elemen K dari himpunan kedua dan kombinasi MR dikurangi K, cara untuk memilih elemen-elemen R dikurangi K dari himpunan pertama. Dari aturan hasil tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara kombinasi MR dikurangi K dikalikan dengan kombinasi NK. Maka jumlah total cara untuk mengambil elemen R dari penggabungan juga sama dengan, yaitu sigma dari K sama dengan 0 sampai R kombinasi M R min K dikalikan dengan kombinasi NK. Akibat keempat yaitu, jika N adalah bilangan non-negatif, maka kombinasi 2N sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK kuadrat. Untuk buktinya yaitu, kami menggunakan identitas van der Monde dengan M sama dengan R dan N untuk mendapatkan kombinasi 2NN sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N kombinasi NN min K dikalikan dengan kombinasi NK sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N kombinasi NK kuadrat. Persamaan terakhir diperoleh dengan menggunakan identitas, yaitu kombinasi NK sama dengan kombinasi NN min K. Selanjutnya yaitu ada teorema 4. Misalkan N dan R adalah bilangan bulat non-negatif dengan R lebih dari atau sama dengan N, maka kombinasi N ditambah 1 R ditambah 1 sama dengan sigma dari C sama dengan R sampai N kombinasi CR. Untuk buktinya yaitu menggunakan bukti kombinatorial. Sisi kiri dari kombinasi N plus 1 R plus 1 menghitung bit string dengan panjang N plus 1 yang berisi R plus 1. Untuk sisi kanannya, menghitung objek yang sama dengan mempertimbangkan kasus yang menghubungkan ruas yang mungkin dari satu terakhir dalam sebuah string dengan R ditambah 1. Yang berakhir ini terus terjadi pada posisi R ditambah 1, R ditambah 2, dan seterusnya, atau N ditambah 1. Untuk selanjutnya, jika yang terakhir adalah bit K, harus ada R di antara posisi K dikurangi 1 yang pertama. Untuk akibatnya yaitu ada kombinasi K dikurangi 1 R merupakan suatu bit string menjumlahkan K dengan R ditambah 1 kurang dari atau sama dengan K kurang dari atau sama dengan N ditambah 1. Maka ditemukan bahwa ada yaitu sigma dari K sama dengan R ditambah 1 sampai N ditambah 1 kombinasi A dikurangi 1R sama dengan sigma dari C sama dengan R sampai N kombinasi CR. Untuk bit string panjang N yang mengandung tepat R ditambah 1. Perhatikan bahwa langkah terakhir mengikuti dari perubahan variabel C sama dengan K dikurangi 1 karena sisi kiri dan sisi kanan menghitung benda yang sama, maka mereka sama. Terima kasih.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.